Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar kimia tentang latihan soal bentuk molekul teori vs EPR. Contoh yang pertama ada H2O. Untuk H2O ini dia merupakan senyawa dari air. Nah, dalam senyawa H2O ini tersusun dari dua unsur, yaitu ada H dan unsur O. Untuk menentukan bentuk molekul, kalian harus menentukan siapa yang menjadi atom pusat. Untuk menentukan atom pusat, maka kita lihat senyawanya, yaitu jumlah atom yang paling sedikit. Untuk H di sini ada 2, O ada 1. Maka yang menjadi atom pusat adalah O-nya, karena dia jumlahnya ada 1. Maka kita menentukan konfigurasi dari O dengan nomor atom 8. Maka konfigurasi elektronnya dia ada 2, 6. 6 ini merupakan elektron valensi. Setelah itu kita menentukan jumlah dari PeI. Diingat, untuk PeI apa? Oke, yaitu jumlah pasangan elektron terikat. Siapa? Yaitu temannya dari atom pusat. Atom pusat tadi adalah O, maka temannya siapa? H. Ada berapa dia? 2. Maka kita di sini tulis 2. Karena untuk hidrogen ini dia berciri khas untuk membentuk ikatan tunggal, maka dia dikali 1 sama dengan 2. Maka kita bisa menentukan PeB-nya atau jumlah PeB. Untuk menentukan jumlah PeB, masih ingat kan rumusnya, yaitu elektron valensi dari atom pusat dikurangin dengan PeI dibagi dengan 2. Untuk elektron valen atom pusat, yaitu dia ada 6. Kita masukkan 6. PeI-nya ada berapa? 2 dibagi dengan 2 sama dengan 4/2. 4/2 sama dengan 2. Maka kita bisa menentukan bentuk molekulnya, yaitu dia ada AXMEN. A kemarin apa di sini? Yaitu atom pusat. X di sini adalah PeI. M di sini adalah jumlah dari PeI-nya. E di sini adalah PeB. Sedangkan N di sini adalah jumlah PeB. Maka dari sini kita bisa menentukan rumusnya, yaitu ada AX, M-nya berapa? Yaitu jumlah PeI-nya, yaitu ada 2. Kita tulis di sini 2. N-nya ada berapa? Jumlah PeB-nya 2. Maka kita bisa menentukan bentuk molekul dari AX2E2 apa? Oke, yaitu bentuk V atau planar bentuk V. Kita sudah bisa menentukan bentuk molekulnya. Untuk H2O dari PeB-nya kita bisa menentukan ikatannya, yaitu karena di sini memiliki pasangan elektron bebas sebanyak 2, maka dia disebut sebagai senyawa kovalen polar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu NH3. Siapa yang menjadi atom pusat dari NH3? Oke, yaitu N-nya. Berapa nomor atom dari N? 7. Kita cari konfigurasi elektronnya. 2, 5. Berapa elektron valensinya? Sip, pinter, dia ada 5. Untuk PeI-nya atau jumlah PeI dari NH3 ada berapa? Tadi siapa? Yaitu teman dari atom pusat. Siapa? H. Ada berapa dia? 3. Maka kita tuliskan 3. Karena H
dia cenderung membentuk ikatan rangkap 1, maka dia dikali 1 sama dengan 3. Lanjut, kita menentukan PeB-nya sama dengan elektron valensi dari atom pusat dikurangin dengan PeI dibagi dengan 2 sama dengan 5 dikurangin 3/2 sama dengan 2/2 1. Oke, maka di sini dia ada AXMEN sama dengan AXM-nya dia ada, PeI-nya 3, E-nya ada 1, atau bisa dituliskan AX3E. Apa bentuk molekul dari AX3E? Pinter, yaitu piramida trigonal. Nah, semakin paham juga kan? Oh ya, apa ikatan dari PNH3 yang memiliki PeB-nya hanya 1 sama, maka dia disebut sebagai senyawa kovalen polar. Yap. Contoh terakhir ada CO2, senyawa CO2. Siapa yang menjadi atom pusat dari CO2? Itu sip, pintar, ada C. Berapa yang atom C-nya, nomor atom C-nya? 6. Yap. Maka konfigurasi elektronnya dia ada 2, 4. Untuk elektron valensinya dia ada 4. Untuk PeI-nya temannya atom pusat, berarti dia ada O. Berapa jumlahnya? Ada 2. Oke. O dia cenderung untuk membentuk ikatan rangkap 2. Maka di sini dikalikan 2. Atau karena dia cenderung untuk menangkap elektron 2, maka dia dikali 2. Maka di sini dia ada 4. Maka jumlah PeI-nya dia ada 4. Untuk menentukan PeB sama dengan elektron valensi dari atom pusat dikurangin PeI dibagi dengan 2 sama dengan elektron valensi atom pusat dia ada 4 dikurangin PeI-nya dia ada 4 juga dibagi dengan 2. 4 kurangin 4, 0/2 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk molekulnya ada AXMEN. AXM-nya karena di sini untuk teman atom pusatnya aslinya ada 2, atau kita tulis lagi di sini dia ada AX2, E-nya ada berapa? 0. Maka bisa dituliskan AX2. Apa bentuk dari AX2? Itu linear. Oke. Untuk PeB-nya dia ada 0. Maka dia disebut sebagai senyawa kovalen non-polar. Oke. Dari ketiga contoh ini semoga kalian paham ya dan bisa mengerjakan latihan soal berikut. Nah, ini untuk latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan. Seperti biasa, kalian upload di GCR masing-masing ya. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.